jauh dari orang tua. Fun fact itu saya tuh nggak asal dari Bekasi, saya rantau. Kalau kalian tahu, saya tuh berasal dari Kepulauan Seribu, sekian pulau. Kalau kalian tahu, Pulau Seribunya itu ada di Pulau Harapan. Saya berasal dari situ. Awal nggak ada niatan, di luar dari materi ya, kita pas sebentar. Awal pengen niatan organisme sama saya yang tadinya kayak murid yang pada umumnya lah, kayak berpikir apa itu kuliah, kayak ngomong enggak. Terus sampai pada akhirnya kayak saya yang pertama dari dulu saudara, saya ngeliat peluang di pulau itu tidak ada sama sekali untuk mengasah apa yang saya bisa. Akhirnya saya nyoba SNBP. Jadi paketnya nanti itu kalian bakal bikin harapan SNBP, S Mandiri. Saya nyoba SNBP kan di dua jurusan pada saat itu. Dan ngambil pun sesuai passion saya. Pada saat itu passion saya pariwisata. Karena di pulau kan incarnya kan wisata. Saya yang SNBP itu pertama tuh di budaya Bali, jurusan pariwisata. Yang kedua tuh ya udah salah-salah aja, ambil teknik pada saat itu. Jadi saya udah yang ingin pada saat itu ke budaya itu. Ada yang tahu universitas budaya di mana? Ya, Bali. Akhirnya di luar dari itu orang tua saya mulai saya jadi guru. Jauh tuh dari pariwisata ke guru banget. Tapi ya yang saya ambil adalah kesempatan. Sebenarnya ada dua yang berkesinambungan, ada satu yang berkesinambungan antara pariwisata dan guru, yaitu pariwisata. Saya semua merokok, yang malu ngomong, yang malu keluar, kalau di pulau ya udah di rumah aja dengan dunia. Bisa dibilang satu, bisa dibilang juga saya ambis. 8 tahun, sekarang udah terasa sudah 3 tahun enggak sih? Orang pulau tinggal di Bekasi dengan satu tujuan, membuktikan bahwasannya orang yang keluar dari Bekasi itu bisa dari sini. Dengan teman saya, dengan lingkungan edukasi yang identik dengan udah bagian B, ilok udah bacanya. Iya. Bener kan? Nah terus nanti kalau di Bekasi di Unisma kan dia masih swasta. Sekarang udah berganti kan namanya Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, karena pada saat itu saya berpikirannya kayak gue nggak mau nih ngeluarin. Pada saat itu pendaftaran tuh 3 juta. Kebetulan saya juga salah satu atlet di Bekasi, di Wisma juga. Saat itu di kampus Wisma, saat saya atlet di Koni Bekasi, saya atlet pencaksilat. Nanti kalau bisa kalian kuliah, kalian harus ngambil kesempatan sebanyak-banyak. Sebenarnya nggak ada orang bodoh, yang ada tuh orang malas. Analisnya lagi udah bodoh, malas kan? Oke, kita masuk langsung di tadi di sini yang tadi dijelaskan kawan, nggak ada yang bisa berenang atau gimana? Kita masuk ke materinya atlet ini. Akuatik mas. Bisa, tapi emang jarang aja ya. Jarang berenang maksudnya. Kalau 2 minggu kali.
Ada yang tahu clue-nya? Enggak. Oke. Clue-nya seperti ini. Kalau saya bilang botak, itu kalian pegang kepala. Oke. Kalau saya bilang batik, kalian pegang baju. Dan kalau saya bilang batu, kalian pegang mulut. Udah paham habis ini? Oh, itu dua kali ya. Batik. Botak. Batu. Oke, sampai sini udah ngerti ya. Batik. Batu. Botak. Botak. Batik. Batu. Batu. Batik. Botak. Batik. Botak. Batik. Oke, tepuk tangan dulu. Saya membawakan materi sendiri yang memang pada dasarnya itu passion saya. Mungkin di sini ada yang tahu tentang pencaksilat itu apa? Selain itu bela diri ya, bela diri yang khas atau khas yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Tapi pencaksilat itu dari Indonesia kemarin sih. Indo ya. Tapi ada yang lain tuh marah baru banget tuh ada yang dari Malaysia katanya. Jadi yang benar tuh Indonesia kan Malaysia. Indo ya. Jadi kita langsung masuk ke ranah. Iya, jadi untuk di ranah pencaksilat itu sendiri, ini gini ya, Bapak, di luar dari materi yang tadi Pak Wardi ya, ada aja maksudnya kita sharing aja. Jadi di dalam fighter dan seni. Ada yang tahu apa itu fighter, apa itu seni? Di luar dari mobil ini. Ada yang tahu apa itu fighter dan apa itu seni? Benar. Mungkin bahasanya kayak kalau tadi itu ada dua fighter dan seni. Benar. Apa yang saya pernah tadi? Kita. Jadi kalau fighter itu adalah contoh kayak boxing. Udah kayak di dalam satu arena gelanggang tim biru dan tim merah. Nah, bedanya boxing dan silat juga itu jauh banget. Nah, jadi kalau fighter itu mungkin kalau boxing kan kayak sebelum nanti kan pertandingan gitu kan. Nah, kalau di pencaksilat itu ada dia salamnya juga, contoh kayak SHT kan yang nggak tahu juga, salam kayak SHT. Lah, tahu. Ya, terus ada Panggilan Nusa, Sakti, Tapak Suci. Nah, jadi di beberapa perguruan itu juga beda-beda cara menaruh, cara pemberian salam sebelum nanti itu ada juga. Nah, fighter adalah kategori tanding yang ditandingkan itu ya berdua berantem. Dan kalau seni itu adalah tadi kata kita kan yang buat gaya-gaya sebenarnya bener, tapi mungkin bahasanya kayak lebih kayak menimbulkan ciri khas dari setiap jurus. Benar, sebenarnya jurusnya sama aja, tapi yang membedakan itu yang dinilai Penampilan. kecepatan berpasti.
ketegasan sama fleksibilitas. Soalnya kalau misalnya disuruh pilih siapa yang susah daerah itu, ya ini korban seni. Nah, mereka kan nggak perlu mengingat, ini kita aja. Oke. Salah satu menurut saya hal yang paling nggak bodoh, kenapa saya bilang hal yang paling nggak bodoh menurut saya ya, karena kalian berantem menyalurkan hobi kalian yang suka berantem, terus kalau menang kalian diapresiasi, kalau kalah pun kalian segini, sumpah itu nggak bohong. Itu bener-bener ngaruh banget. Jadi enggak melulu tentang silat ya, banyak banget tentang bela diri, Muay Thai, boxing. Yang kalian tahu tuh bela diri itu ada apa sih? Mungkin yang tercatat di Indonesia ya, bisa di itu salah satu termasuk yang tercatat di Indonesia. Hitman Injun, ya salah satu. Jadi yang mau saya tegaskan di sini adalah, jadi sebenarnya saya tuh apa ya, kayak sharing session aja sih, bukan ngajar. Ya udah kayak ya ini tuh nambah teman baru ya. Jadi kalau kalian berdua juga Temen. nambah teman saya gitu. Jadi udah ngerti lah intinya, seperti itu aja lah. Ada beberapa kayak contoh ada kayak kuda-kuda, ya kan? Kayak ini kuda-kuda depan nih, yang seperti kalian tahu lah, ya kan, kuda-kuda. Nah, fungsinya apa sih kuda-kuda? Ya supaya kalian kalau apa ya, sebelum berantem itu pasti ada posisi kan. Nah, yang saya lucu itu mungkin saya juga kali ya ngerasa ya, saya ngerasa bodoh kayak misalnya berantem pulau. Kalian pernah merasa nggak sih kayak kalian orang berantem tapi yang mungkin laki-laki lah, laki-laki. Kita sama laki-laki lah, pasti tahu. Berantem ini kayak salah satu gitu kan, kayak sebenarnya cuma mukul aja, ya nggak tahu arahnya mau kemana, mukul kemana, itu cuma nggak bisa aja. Cuma kalau kalian dan santai, enggak nafsu gitu, dan nah sekarang juga saya baru udah pulang. Jadi sekarang saya coba masak kan. Nah ini udah depan. Biasanya tuh sebelum tanding tuh ada KSK pasang. Jangan asik banget. Atau di kanan. Kalian tahu di Kuwait? Oh, iya seperti itu. Itu kan memang itu kan memang kita sampai main film di luar kan. Karena basic sampai ke 1, 2, 3 baru yang bisa pasang. Untuk beberapa momen juga penilaian dalam silat kategori tanding, penilaian silat tanding fighter itu ada satu. Kan kalau silat itu bukan kayak boxing ya, polosan, dia pakai body. Itu area body itu
Kalian pernah lihat tanding silat nggak? Pakai body terus gini. Untuk masuk ke area body ini, yang pertama itu ada pukulan. Pukulan yang kita biasanya pukulan jab. Jatuhnya kalau di boxing itu biasa, ya kan? Tapi kalau tendangan itu ada beberapa. Contoh di tendangan A, tendangan aku lurus. Contoh kayak, nah, itu tarik lagi. Jadi pas sudah tendang, jadi kayak kaget. Itu A. Yang kedua adalah T. T itu samping. Dengan jawaban. Itu T. Terus itu yang buat masuk ke area body ya. Jadi ada dua. Dua sama siapa? Ini pasang. Kawan. Pak siap? Oke, dingin-dingin ya, tendangan atur yang lurus. Kalau tendangan lurus yang samping. Inti untuk penyerangan di area body. Di dalam body. Yang kedua adalah penilaian ya. Penilaian strategy fighter. Yang kedua adalah guntingan. Kalian tahu guntingan itu apa? Di dalam strategy fighter. Jadi visualnya gini. Lagi berada pada satu ini, ya kan? Kuncinya di kaki. Bagian kaki kiri kalau kalian di belakang. Jadi kayak yang gunting sih, kayak gini nih. Bahaya juga di lantai maksudnya. Soalnya dia kalau jatuh dia jadi korbannya, itu kalau jatuh tuh langsung kena pantat, takutnya kena tulang keluar. Itu yang bahaya. Oh iya, saya lupa. Dan ada yang terakhir lagi, tendangan dari belakang. Jadi ini tendangan dari samping kan. Tendangan ke depan. Ini tendangan dari belakang. Ada yang tahu tendangan dari belakang? Kayak ini. Seperti itu. Itu fokus langsung ke dada. Tujuannya itu ke dada. Nah, intinya yang tadi saya bilang, itu langsung mematahkan kaki kalian, bukan matah sih. Jadi jadinya kayak jatuh, habis dari itu ya langsung patah. Jadinya bahaya banget. Dan yang terakhir adalah sapuan. Tahu sapuan? Ya gimana? Sapuan? Ya kalian di bawah maksudnya. Bisa dari depan juga, bisa dari belakang juga bisa. Enaknya kalian aja. Jadi gitu. Jadi sapuan itu terbagi jadi dua. Sapuan belakang dan depan. Penilaian silat tanding. Yang pertama setahu saya ini bukan ranah saya sebenarnya, tapi yang tadi unit pasalnya yang setahu yang saya tahu itu adalah gerakan. Apa sih yang dinilai dari gerakan? Ketatasan. Gerakannya mungkin lebih fleksibel mana sih, lebih enjoy mana sih membawakan sebenarnya gerakan sama, tapi yang dinilai dari diri itu adalah ketegasan. Kayak sport semangatnya dulu gerakan bagus apa lagi ya, ini bukan ranah saya soalnya. Yang kedua
penampilan. Kalian kalau pernah lihat itu kalau misalnya penilaian seni tadi itu ada yang alisnya menor, ada yang kayak ini ubangan gitu. Ayo sama tiga. Alat baru itu contoh kayak golok, tongkat, ini yang saya tahu itu penilaian seni di kategori tadi. Gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan tentang tendangan A, tendangan A, tendangan A belakang setahu saya ya itu nggak ada, karena pada dasarnya itu aku nggak lulus gitu loh. Jadi nggak ada yang susah juga sih jatuhnya kalau misalnya setahu saya emang ada. Itu cuma dikoreksi, tapi setahu saya selama saya mengikuti kelas tendangan A belakang. Terima kasih, siapa namanya? Oh, saya nggak tahu ya, saya Anabi. Anabi. Oke. Ada lagi mau nanya? Oke, pertanyaan dulu. Apa pertanyaannya? Aku jawab. Kakak latihan silat dari kapan? Sebenarnya untuk latihan silat itu dimulai mungkin sama kayak kalian kenakalan bermain. Jadi di pesantren itu gara-gara dari pesantren itu cuma 10 bulan. Habis dari itu dikeluarkan dari pihak pesantren. Badar sih ya abang tuh Badar. Tapi itu beneran. Dari situ saya pindah ke SMA. Itu bangun dari semua karena kesalahan saya ya yang pertama satu gara-gara dulu ya dampaknya besar sekali. Orang tua saya kan terpandang gara-gara kamu juga kan di sekolah. Duit habis, pesantren nggak murah. Duit habis, citra orang tua tercoreng. Yang paling saya sesali itu saya pernah dengar kata orang ngajarin anak orang bisa tapi ngajarin anak sendiri nggak bisa. Dan itu saya mau merubah sekarang. Saya tidak mau menjadi rega yang dulu. Dan saya mau membuktikannya di kota hebat ini. Boleh tepuk tangannya. Jadi sebenarnya saya silat itu saya menggeluti bener-bener silat itu pas masuk Unisma. Kalian mungkin ada ekstrakurikuler namanya. Kalau nanti di kampus itu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa itu. Nah itu bener-bener saya rutin di situ. Karena sebelum-sebelumnya ya, kamu kayak kalian udah cuma dapat bonusnya aja, nggak dapat hasilnya buat apa? Dapat di situ 2%, beasiswa dapat, relasi pun dapat. Dan kalian buat saya sebagai anak rantau. Dan terakhir yang saya mau ucapkan, oke, kita sebelum saya tutup ada lagi mau nanya? Ada lagi mau nanya? Udah cukup? Nih semuanya nih. Ini biasanya yang paling belakang nih. Dan buat teman-teman semuanya, itu jangan pernah menjudge orang yang kaitannya semuanya tidur malas, sering bolos atau bandel ataupun yang di belakang. Karena sumpah teman-teman, itu tidak apa ya, tidak menjamin masa depan kalian sukses. Gitu. Kayak buat orang-orang yang ambis itu nanti kedepannya juga kayak bukan saya ngeremehin ya, tapi rezeki masing-masing itu kita tidak ada yang tahu. Gitu loh. Jadi jangan pernah menjudge orang yang sekiranya kita juga tidak tahu. Karena ada pepatah, don't judge the book by cover. Dan pernah menilai
seseorang dari kampanye. Gitu. Mungkin sudah cukup. Mau kita tidak ada yang mau nanya lagi? Dap. Ada yang mau nanya lagi? Gabun. Iya gimana udah. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kebetulan saya masih semester 6. Saya semester 6. Saya udah 3 tahun di Bekasi. Terus ada lagi yang mau nanya? Oke. Kalau pertanyaan di Unisma itu enak, sebenarnya karitatif ya. Maksudnya itu balik lagi ke perorangan masing-masing ya. Kalau saya, menurut saya mungkin karena saya jarangnya di Unisma, boleh cabut dan aja karena dunia saya tidak di Unisma. Buku-buku. Boleh pulang. Nongkrong di kosan. Selayaknya anak nongkrongan aja. Jadi Emang biasa nongkrong di mana, Bang? biasanya sebelum dirombak Unisma itu saya nongkrongnya di mana Unisma? Kali Kolam Pride. Tapi semenjak itu ya udah di kosan ya kan. Nah saya tuh tinggal di daerah Bekasi itu di Margakayu, Dewi Sartika. Ada yang dari situ? Margakayu Dewi Sartika? Ya kemarin kecelakaan. SMP 2, belakangnya itu kosan saya. Belakang di SMP 2 itu kosan saya. Bener? Lalu dia. Kalau semerah. Belajar dulu, Mas. Yang lagi mau nanya nggak apa-apa dulu dari materi SMP kan juga tidak apa-apa. Saya sesen aja. Pas masuk ke PJKR Unisma gitu ya. Yap. Serunya tuh di Unisma tuh untuk PJKR tuh mungkin yang saya dapetin adalah di luar dari olahraganya ya, itu relasinya. Sumpah, kalian sekarang kalau nanti untuk kalian pasti dapat yang benar-benar teman di luar dari teman SMA yang kalian nggak kenal dari daerah rumah ya. Tapi yang saya rasa ya, saya baru di sini tapi saya udah benar-benar kayak punya keluarga aja. Dan saya pulang tuh jarang. Pengen lebaran baru pulang. Siapa tadi lebaran Idul Adha saya di sini. Aku udah nyaman. Awal-awal mungkin kayak homesick lah bisa bilang ya. Homesick kayak kangen sama rumah gitu. Mungkin kalau ditanya sendiri, karena kan mau beli rumah dibuat saya dari dulu. Dengan bangganya saya bilang saya mau tinggal di Bekasi dong. Ada beberapa alasan yang saya pertimbangkan gitu loh, di luar dari itu. Yang pertama, pulau itu aksesnya terbatas banget. Dari ujung timur dan ujung laut saya dibatasi dengan laut. Itu yang bilang awal itu saya tahu. Jangan emang, jadi kayak gopung jatuhnya, bocah kampung. Bener tadi kata Pak Wawan. Oh gini. Serius. Dan berjalannya waktu, nah kalian tuh bakal mengalami situasi kayak rantau tuh gini, anak-anak rantau tuh gini. Awal-awal saya masuk, saking saya tidak mau kalah saing dengan anak-anak di Bekasi teman-teman saya sangkaran ini. Kalian bisa tanya ke kalian bener atau tidak. Awal-awal saya bukan jadi jasa joki buat menghidupi saya, maksudnya dengan jasa joki ya saya makan. Saya mau jasa joki kayak PPT, terus jurnal, apapun itu. Sebenarnya yang tadi saya bilang tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang malas tidak mau saya tahu. Sekarang banyak loh AI, gampang. PPT tinggal tadi digampang, apalagi Gemini, wow deh, banyak banget. Sumpah. Itu tidak ada orang bodoh tapi ada orang malas. Nah, berjalannya waktu ya udah kayak nyaman aja di Bekasi, yang emang pada dasarnya sebenarnya orang-orangnya asik gitu loh. Saya sampai punya teman. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup? Cukup?
lebih menghubungi kalian ya. Tapi udah tadi kata apa kawan kalian tuh mungkin sekarang bisa berbuat sakit, tapi percaya nanti kalian bakal balik aja ke perasaan. Contoh, jadi kita sama lagi yang entah, nah cewek ini gak berpikir nggak ada laki-laki itu apa sih bilang omongan dan tanggung jawab. Ya. Saya sebenarnya tidur cuma 1 jam. Tadi kerjaan juga kan. Saya ada tugas lagi mandi atau lagi. Saya pulang jam berapa tadi kadang? Jam 4. Setengah 4 dari Galaxy kan. Saya tidur jam setengah 6. Jam 6 saya udah tidur. Nah tadi pas dia awan bilang seperti itu benar, saya ngerasa sendiri. Pada saat saya masih pada saat saya masih jadi kalian bisa pura-pura sakit kalau kita kayak sama orang tua gitu kan, punya badan sebenarnya nggak aja. Gue harus pura-pura sehat nih demi tugas. Dosen itu juga nyari kalian yang nyari dosen buat nilai benar atau apa. Dan satu lagi apa ya? Kalian kalau misalnya mau apa tuh harus berlandaskan dengan kurang. Gue bukannya mau sesuatu atau kayak gimana ya. Sama survive setelah tugas ini dan dapat dari uang sendiri itu salah satu kunci. Saya waktu itu pulang, momennya gini. Saya waktu pada saat itu pulang, saya mau menebus kesalahan dosa orang tua. Nah, saya mau menebus kesalahan saya kepada orang tua. Yang saya lakukan apa? Mungkin kalian masih pada malu, tapi ini serius demi Allah. Dia nggak mau tahu saya gimana di sini. Saya sakit pun, ya saya sama teman saya kadang pun sendiri gitu kan. Gua berkawan. Mungkin itu saja yang saya mau kasih tahu ke kalian gitu. Saya ngomong begini bukan karena saya lebih pintar atau saya lebih bisa dibilang paham banget tentang orang tua atau bla 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 so banget enggak. Karena saya mau kalian ya masa mudanya itu ya apa dia yang bisa ngomong waktu lah. Apalagi kalian sudah 12, jika kalian sudah bekerja jalan kalian masing-masing dan melakukan kampus masing-masing, itu jangan atas dasar ayo lihat bareng aja. Tidak semudah itu. Kalian kuliah itu harus atas dasar passion kalian. Tadi ada yang reporter, siapa yang reporter? Reporter itu masuknya berapa lagi? Ada kok juga masuk. Ada lagi tuh bisa unggul seperti kakak saya. Itu reporter juga. Seperti ya itu masuknya sesuai passion kalian. Jadi jangan kayak yuk kita ke Unisma yuk ke JKR biar bareng-bareng. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Karega. Saya Muhammad Rega Pramusti Manigoro mengucapkan terakhir kali sepatah kata lagi. Saya mengucapkan terima kasih dan saya bangga menjadi salah satu warga Bekasi.